Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya dan juga Ibu Duma. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait dengan asuhan keperawatan yang membahayakan kesehatan jiwa pada orang lanjut usia. Oke, untuk anggota kelompok 8 sendiri, saya Revadiana Nazu Azhara sebagai moderator pada presentasi hari ini dengan NIM akhir 103. Perkenalkan, nama saya Zula Mufida dengan NIM akhir 114. Perkenalkan, nama saya Ramana Rafifah dengan NIM akhir 110. Baik, di sini ada materi pertama terkait dengan definisi lanjut usia. Boleh dibacakan oleh Azra Mufida. Oke, jadi usia lanjut ini dimulai dari 60 tahun ke atas yang menandai fase akhir siklus kehidupan manusia. WHO sendiri dan beberapa organisasi lain menggolongkan seseorang sebagai lansia pada tahap ini, di mana penurunan kapasitas fisik, mental, serta perubahan sosial umum mungkin terjadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, lansia ini memiliki hak setara dengan warga negara lainnya. Lalu di Indonesia, populasi lansia terus meningkat dengan mayoritas berusia 60 sampai 69 tahun. Masalah kesehatan ini termasuk juga penyakit kronis dan mental, sering menjadi tantangan sehingga perhatian lebih pada kesehatan fisik, mental, dan akses pelayanan sangat penting. Lingkungan tempat tinggal lansia, baik di panti werda maupun bersama keluarga, turut mempengaruhi kesejahteraan dan tingkat stres mereka. Baik, di sini ada materi selanjutnya terkait dengan tanda dan gejala usia dewasa. Akan dibacakan oleh Azra Mufida. Dipersilahkan. Oke, di sini ada tanda-tanda dan gejala usia dewasa yang bersangkutan dengan jiwa. Yang pertama itu ada kecemasan berlebihan. Dan yang kedua ada gangguan tidur, yang ketiga ada depresi dan kesedihan, dan yang keempat ada masalah makan. Lalu yang kelima ada perubahan suasana hati, lalu yang keenam ada sulit berkonsentrasi, lalu yang ketujuh ada menghindari interaksi sosial, dan yang kedelapan ada pemikiran untuk bunuh diri. Jadi yang pertama ini adalah kecemasan berlebih, yaitu mengenai jadi kalau orang dewasa ini seringkali merasa khawatir secara berlebihan terkait berbagai aspek kehidupan seperti karir ataupun kesehatan atau juga masalah keuangan atau ekonominya. Lalu yang kedua ini ada gangguan tidur atau insomnia. Ini merupakan stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan seseorang mengalami kesulitan tidur ataupun tidurnya ini tidak nyenyak. Lalu yang ketiga ini ada depresi dan kesedihan. Mencakup kayak misalkan kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari atau perasaan sedih yang, secara terus-menerus, jadi nggak bisa untuk fokus atau berkonsentrasi. Lalu bisa menyebabkan depresi juga. Lalu, selanjutnya ada, eee, masalah makan. Di sini gangguannya itu seperti anoreksia atau bulimia yang bisa terjadi sebagai dampak dari tekanan emosional atau juga masalah citra diri. Lalu selanjutnya ada perubahan suasana hati, misalkan individu dewasa ini mungkin mengalami perubahan emosi yang tiba-tiba, seperti kayak peralihan dari perasaan yang senang menjadi sedih, lalu, atau tiba-tiba jadi marah yang, secara alasan itu tidak jelas. Lalu ada sulit berkonsentrasi, yaitu tekanan dari berbagai tanggung jawab hidup seringkali menyebabkan berkurangnya kemampuan untuk fokus atau juga, sulit untuk berkonsentrasi. Lalu selanjutnya ada menghindari interaksi sosial, di mana, dalam beberapa kasus ini orang dewasa itu memilih
untuk menarik diri dari lingkungannya sebagai bentuk respon terhadap kecemasan atau depresi yang, mereka rasakan gitu. Lalu selanjutnya ada pemikiran untuk bunuh diri. Pada kondisi-kondisi tertentu atau kondisi yang depresi berat, bisa orang itu muncul, pemikiran untuk mengakhiri hidup sebagai pelarian dari, yang tekanan yang mereka alami gitu. Boleh di-next. Selanjutnya di sini ada tanda gejala lansia mengalami krisis tumbuh kembang. Yang pertama itu ada gangguan kognitif, di mana penurunan daya ingat atau kebingungan kerap terjadi, sering bertambahnya usia, bisa sebagai kayak proses alami atau tanda dari penyakit seperti demensia atau Alzheimer. Lalu di sini ada nyeri fisik dan kelelahan, di mana lansia ini sering mengeluh tentang rasa sakit seperti nyeri sendi dan juga merasa cepat lelah, yang di mana semakin membatasi aktivitas mereka sehari-hari. Lalu ada menghindari sosialisasi. Lansia ini juga mungkin, mulai menarik diri dari interaksi sosial karena merasa nggak lagi relevan atau diterima di lingkungan sosialnya. Lalu ada gangguan tidur atau insomnia juga, seperti yang tadi di usia dewasa. Lansia ini tapi kerap, mengalami gangguan tidur, baik akibat kecemasan maupun kondisi kesehatan yang menyebabkan ketidaknyamanan. Lalu ada juga mudah marah dan sensitif. Lansia ini kan emang mudah banget sensitif karena, eee, mudah tersinggung atau frustasi ini karena keterbatasan fisik atau perubahan dalam gaya hidupnya. Lalu ada kehilangan minat pada aktivitas. Eee, Banyak lansia ini kehilangan ketertarikan terhadap aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati, yang bisa menjadi tanda depresi ataupun perasaan lelah secara mental. Lalu ada kecemasan dan kekhawatiran berlebih, di mana mereka ini, sebagai lansia sering merasa cemas mengenai kesehatan ataupun kondisi keuangan atau juga ketidakpastian masa depan yang, dapat meningkatkan, tingkat stresnya. Lalu di sini yang terakhir ada perasaan sedih, kesepian, dan tidak berharga. Lansia ini sering juga merasa kehilangan makna hidup, terutama, setelah, tidak lagi berperan aktif di, kegiatan masyarakat atau setelah kehilangan pasangannya gitu. Boleh di-next. Baik, di sini ada materi terkait dengan tujuan asuhan keperawatan sendiri pada lanjut usia yang akan dibawakan oleh Rahma. Untuk tujuan dari asuhan keperawatan jiwa itu, pada dasarnya itu kita mengukur kualitas asuhan kinerja perawat dan efektivitas manajemen organisasinya dalam pengembangan standar menggunakan pendekatan dan kerangka kerja yang biasa atau sehingga dapat ditata siapa yang bertanggung jawab mengembangkan standar bagaimana proses pengembangan tersebut. Standar asuhan keperawatannya ini berfokus pada hasil pasien, standar praktik berorientasi pada kinerja perawat profesional untuk memberdayakan proses keperawatan. Nah, untuk tujuan asuhan keperawatan pada jiwa ini kita bisa mempertahankan atau meningkatkan fungsi kognitif dari si lansianya ini, membantu mempertahankan kemampuan berpikirnya dari para lansia mengingat dan membuat keputusan serta mencegah penurunan kognitif yang lebih lanjut. Terus juga bisa mengurangi gejala gangguan mentalnya, terus juga membantu lansia ini mencapai keseimbangan emosional, mengurangi rasa cemas dan stres, dan meningkatkan suasana hati yang positif. Oke, untuk materi selanjutnya di sini ada diagnosa yang mungkin muncul terhadap kasus sendiri dibacakan oleh saya sendiri.
Kalau untuk yang pertama, ini ada diagnosanya ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan dalam hal ekonomi keluarga. Yang kedua, kesiapan peningkatan pengetahuan berhubungan dengan menggambarkan pengalaman sebelumnya seperti masa mudanya yang sesuai dengan topik. Dan yang ketiga, kesiapan peningkatan konsep diri berhubungan dengan merasa sejahtera, mengekspresikan kepuasan dengan diri, harga diri, penampilan peran, citra tubuh, dan juga identitas pribadi. Body next. Baik, di sini ada materi selanjutnya yaitu masalah kejiwaan pada lansia. Yang pertama ada depresi. Depresi ini sendiri perasaan sedih dan penurunan motivasi hidup merupakan salah satu yang paling banyak ditemui pada lansia. Seiring dengan bertambahnya umur dan berkurangnya peran dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap keparahan dari depresi ini. Gejala-gejala dari depresi ini seperti penurunan motivasi, perasaan sedih berkelanjutan, kecemasan berkelanjutan, sulit tidur, dan juga sering terjadinya perubahan emosi tanpa sebab yang pasti. Yang kedua di sini ada amnesia. Amnesia ini gangguan ingatan pada lansia. Ini sering terjadi pada orang lanjut usia. Ini karena beberapa faktor seperti penurunan kinerja fungsi otak atau syaraf otaknya. Tanda-tanda dan gejala amnesia sendiri ini seperti menurunnya daya ingat baik sementara maupun permanen, sering mengalami kebingungan dan kesulitan dalam mengenal lokasi. Terus juga, amnesia ini bisa disebabkan oleh beberapa, alasan seperti neurologis dan organik. Kerusakan otak karena benturan benda tumpul atau kecelakaan. Nah, yang ketiga ada dementia, ini merupakan kumpulan penyakit dengan berbagai gejala yang mana mengakibatkan perubahan pada lansia dalam cara berpikir dan berinteraksi dengan orang lain. Biasanya memori jangka pendek, pikiran, kemampuan bicara, dan kemampuan motoriknya ini, terganggu, dapat mengubah kepribadian si, orang lanjut usia ini sendiri. Ciri-cirinya ini seperti, mirip dengan amnesia, penurunan ingatan dan fungsi otak, ini juga terjadi karena ada kematian pada sel otak dari, orang lanjut usia ini. Terus yang keempat ada insomnia, jam tidur ini sangat-sangat berpengaruh pada orang yang lanjut usia. Pada lansia ini biasanya jam tidur akan lebih pendek dibandingkan orang yang, usianya muda, ditandai dengan menurunnya kualitas, tidur dari orang lanjut usia tersebut. Eee, Kondisinya itu seperti kesulitan tidur ini terjadi 3 kali dalam seminggu, telah berlangsung selama setidaknya 1 bulan. Untuk, masalah tidur tersebut. Terus juga kesulitan tidur tetap ada meskipun ada situasi dan kesempatan yang optimal untuk tidur. Dan kesulitan tidur ini juga diasosiasikan dengan kesusahan dan gangguan di siang harinya. Dan yang kelima ada Alzheimer disease. Penyakit ini merupakan yang paling berisiko bagi lansia karena penderita dapat mengalami penurunan ukuran dan jaringan otak. Bagi penderita yang mengalami ini, ada kemungkinan untuk tidak mengingat dan tidak rasionalisasikan setiap peristiwa yang dialami, sehingga komunikasi, akan sangat terganggu. Boleh di-next. Di Oke, sini ada lanjut. materi terkait dengan faktor yang mempengaruhi kejiwaan pada lansia, yang akan dibawakan oleh Azura Mufidah. Ada, yang pertama itu adalah perubahan fisik, di mana, lansia ini mengalami penurunan fungsi tubuh seperti otot dan tulang, lalu, penurunan fungsi tubuh ini bisa menimbulkan perasaan tidak berdaya. Lalu selanjutnya ada penyakit kronis, kondisi seperti diabetes ataupun penyakit jantung merupakan, eee, penambah beban mental akibat rasa sakit dan pengobatannya itu dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya ada kehilangan orang terdekat, di mana kehilangan pasangan ataupun teman ini menyebabkan lansia ini merasa kesepian dan, perasaan tidak berharga. Lalu selanjutnya adalah masalah finansial, di mana setelah pensiun ini pastinya lansia ini sering, mengalami dan menghadapi ketidakpastian ekonomi, lalu memicu kecemasan tentang masa depan.
Selanjutnya di sini ada perubahan peran sosial, di mana perubahan seperti pensiun ini dapat menyebabkan hilangnya identitas dan perasaan tidak berguna. Lalu selanjutnya ada kurangnya dukungan sosial, di mana dukungan dari keluarga ataupun lingkungan yang minim ini bisa memperburuk isolasi sosial dan kesehatan mental si lansia tersebut. Lalu ada pengalaman traumatis, misalnya itu trauma masa lalu yang belum terselesaikan, yang bisa muncul lagi dan memperburuk kondisi mental di usia tua. Dan yang terakhir ini ada gaya hidup tidak sehat, yang seperti kebiasaan merokok ataupun konsumsi alkohol ini bisa mempercepat dan memperpendek penurunan kesehatan fisik dan mental. Boleh di next. Selanjutnya ada materi terkait dengan tindakan keperawatan jiwa pada lansia yang akan dibawakan oleh Rama Nur Afifah. Baik, untuk tindakan keperawatan jiwa pada lansia ini, tujuan umumnya itu kita berfokus pada penyelesaian masalahnya, di mana tujuan ini dapat dicapai jika tujuan khusus yang ditetapkan ini telah tercapai, yang berfokus pada penyelesaian etiologinya. Nah, tujuan ini pun merupakan rumusan kemampuan pasien yang harus dicapai. Pada umumnya kemampuan ini terdiri atas 3 aspek. Yang pertama itu kemampuan kognitif diperlukan untuk menyelesaikan etiologi dari diagnosa keperawatan. Yang kedua, kemampuan psikomotor yang diperlukan agar etiologinya itu dapat terselesaikan. Yang terakhir itu adalah kemampuan afektif, di mana ini perlu dimiliki agar pasien itu percaya akan kemampuan menyelesaikan masalahnya sendiri. Berikut ada study case-nya. Seorang laki-laki ini berusia 69 tahun. Dia masih bekerja di salah satu pertokoan besar di kota besar sebagai kepala security. Semasa mudanya ini, ia adalah seorang tentara. Saat ini klien tinggal bersama dengan istrinya, sementara anak-anaknya sudah menikah dan tinggal di kota yang sama. Sebenarnya anaknya sudah melarang klien untuk bekerja dan lebih baik istirahat di rumah saja. Namun klien takut ia akan bosan. Selain ketakutan akan rasa bosan di masa pensiun, klien juga khawatir akan pemasukan ekonomi walaupun klien tidak lagi menanggung kebutuhan anak-anaknya. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, klien masih kerap melakukannya sendiri. Klien juga aktif dalam kegiatan di masyarakat. Klien pun juga senang berkumpul dan bercerita mengenai masa-masa di saat klien masih muda. Klien ini merasa puas dengan kehidupannya sekarang, meskipun kadang-kala lutut terasa sakit dan tekanan darah sering tinggi. Baik, selanjutnya kita lanjut ke dalam asuhan keperawatan pada para lanjut usia ini sendiri. Di sini ada pengkajian umum yang akan dibacakan oleh Azura Mufida. Ya, selanjutnya di sini ada identitas klien, di mana nama pasien sendiri ini tidak disebutkan. Lalu tanggal pengkajiannya Kamis 12 September 2024, nomor registernya, lalu usianya 69 tahun, status perkawinannya kawin ataupun menikah, agamanya Islam, suku bangsanya Jawa dan Indonesia, negaranya, pendidikannya tidak diketahui, bahasa yang digunakan Indonesia, pekerjaannya sebagai kepala security. Ya, selanjutnya di sini ada pengkajian meliputi faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Yang pertama ini ada faktor predisposisi, di mana pekerjaan sebelumnya sebagai tentara ini membentuk identitas kuat mempengaruhi penerimaan pensiun. Lalu, kekhawatiran finansial meskipun tidak lagi menanggung anak-anak menunjukkan adanya ketergantungan pada aktivitas bekerja sebagai sumber rasa aman secara finansial. Lalu faktor usia dan kesehatan, di mana penurunan kesehatan fisik ini berupa nyeri lutut dan juga tekanan darah tinggi dapat memperparah rasa cemas mengenai akan masa depannya ini. Lalu ada faktor presipitasinya, pensiun yang mendekat memicu kekhawatiran akan kebosanan dan kehilangan peran sosial. Yang dimana
menimbulkan rasa cemas soal pemasukan meski kebutuhan keuangan ini tidak besar, lalu kesehatannya juga dapat memperburuk stres terkait ketidakmampuan bekerja. Oke, selanjutnya di sini ada pengkajiannya meliputi penilaian stresor dan respon, yaitu di sini stresornya itu penurunan kesehatan, lalu kebosanan dan kecemasan finansial. Sementara responnya ini cemas akan pensiun meski puas dengan kehidupan saat ini, keluhannya fisiknya makin memburuk karena stres. Lalu selanjutnya di sini ada sumber coping, di mana dukungan keluarga, istri maupun anak-anak ini penting untuk menghadapi stres. Lalu keterlibatan dalam kegiatan sosial di masyarakat memberikan kesempatan bagi klien untuk tetap merasa produktif dan berperan di lingkungannya, yang dapat menjadi sumber penguat emosional. Lalu selanjutnya di sini ada pengalaman masa lalu, di mana pengalamannya itu atas pencapaiannya sebagai mantan tentara memberi klien ini rasa kepuasan yang membantu menjaga kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan saat ini. Lalu selanjutnya ada mekanisme coping yang terdiri dari maladaptif dan adaptif. Dari maladaptifnya sendiri, ketergantungan pada pekerjaan sebagai kepala keamanan, meskipun fisiknya ini mulai menurun, dapat menunjukkan mekanisme coping yang tidak sehat. Klien mungkin mengabaikan kesehatan fisiknya untuk menghindari rasa bosan dan ketakutan terhadap pensiun. Lalu ada adaptifnya ini, klien tetap aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat yang membantu menjaga kesehatan mental dan perasaan berharga. Lalu klien sendiri juga memiliki pandangan hidup yang positif dan adaptif dalam menghadapi masa tuanya. Boleh di next. Di sini selanjutnya ada data fokusnya. Untuk data subjektifnya sendiri, yang pertama, klien merasa takut bosan di masa pensiunnya sehingga ia lebih memilih tetap bekerja. Klien khawatir akan pemasukan ekonomi walaupun klien tidak menanggung kebutuhan anak-anaknya. Yang ketiga, klien senang berkumpul dan bercerita mengenai masa-masa di saat klien masih muda. Dan yang terakhir, klien merasa puas dengan kehidupannya sekarang meskipun kadang-kala lutut terasa sakit dan tekanan darah sering tinggi. Untuk data objektifnya, klien masih kuat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan klien aktif dalam kegiatan di masyarakat. Untuk analisis datanya, yang pertama, data subjeknya klien merasa takut bosan di masa pensiunnya sehingga ia lebih memilih tetap bekerja, dan klien khawatir akan pemasukan ekonomi walaupun klien tidak menanggung kebutuhan anak-anaknya. Untuk data objektifnya, klien masih kuat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Masalahnya ansietas, etiologinya kekhawatiran mengalami kegagalan dalam hal ekonomi keluarga. Boleh di next. Dan yang kedua, data subjektifnya klien sering senang berkumpul dan bercerita mengenai masa-masa di saat klien masih muda. Dan objektifnya klien aktif dalam kegiatan di masyarakat. Untuk masalahnya kesiapan peningkatan pengetahuan dan etiologinya menggambarkan pengalaman sebelumnya seperti masa mudanya yang sesuai dengan topik. Yang ketiga, data subjektifnya klien merasa puas dengan kehidupannya sekarang meskipun kadangkala lutut terasa sakit dan tekanan darah sering tinggi. Untuk data objektifnya tidak ada, masalahnya kesiapan peningkatan konsep diri dan etiologinya merasa sejahtera, mengekspresikan kepuasan dengan diri, harga diri, penampilan peran, dan juga citra tubuh. Baik. Selanjutnya akan saya lanjutkan terkait diagnosa keperawatannya. Di sini diagnosa keperawatannya itu ditemukan adalah ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan dalam hal ekonomi keluarga yang ditemukan di SDKI di luaran D0080. Untuk desa sendiri, itu klien merasa takut, bosan di masa pensiunnya, sehingga ia lebih memilih tetap bekerja. Klien juga khawatir akan pemasukan ekonomi walaupun klien tidak menanggung kebutuhan anaknya. DO-nya, klien masih kuat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, dan tekanan darah klien ini sering naik. Untuk tanggal ditemukan itu di tanggal 13 September, dan tanggal teratasnya itu di 15 September.
Untuk diagnosa yang kedua, yaitu kesiapan peningkatan pengetahuan berhubungan dengan menggambarkan pengalaman sebelumnya seperti masa mudanya yang sesuai dengan topik. Untuk DS-nya sendiri, itu klien sedang berkumpul dan bercerita mengenai masa-masa di saat klien masih muda. Dan untuk objektifnya, klien ini aktif dalam kegiatan di masyarakat. Tanggal ditemukannya itu 13 September dan tanggal tratasinya itu tanggal 15 September. Nah, untuk diagnosa yang ketiga yaitu kesiapan peningkatan konsep diri berhubungan dengan merasa sejahtera, mengekspresikan kepuasan diri, harga diri, kepenampilan peran, citra tubuh, dan identitas pribadi. Di mana DS-nya itu klien merasa puas dengan kehidupannya sekarang. Yang diagnosa ini ditemukan pada tanggal 13 September dan teratasnya tanggal 15 September. Oke, selanjutnya ada intervensi dari keperawatannya. Yang pertama, diagnosa keperawatannya itu ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan dalam hal ekonomi keluarga. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 kali 24 jam diharapkan tingkat ansietas menurun. Dengan kriteria hasil, yang pertama, verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun dan ketekanan darah membaik. Untuk observasinya dari rencana tindakan ini, yang pertama, identifikasi saat tingkat ansietas berubah. Yang kedua, monitor tanda-tanda ansietas. Terapeutiknya, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan, pahami situasi yang membuat ansietas, dengarkan dengan penuh perhatian. Dan yang keempat, motivasi, boleh lanjut. Mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. Untuk edukasinya, anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien, anjurkan melakukan kegiatan yang tidak kompetitif serta sesuai kebutuhan. Yang ketiga, anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi. Dan yang keempat, latih teknik relaksasi. Untuk diagnosa yang kedua, kesiapan peningkatan pengetahuan berhubungan dengan menggambarkan pengalaman sebelumnya, seperti masa mudanya yang sesuai dengan topik. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan tingkat pengetahuan peningkatan dengan kriteria hasil. Yang pertama, kemampuan menggambarkan pengalaman sebelumnya cukup menurun. Untuk tindakan keperawatannya, observasi yang pertama, identifikasi harapan untuk mengendalikan perilaku. Untuk terapeutiknya, yang pertama diskusikan tanggung jawab terhadap perilaku, jadwalkan kegiatan terstruktur, yang ketiga ciptakan dan pertahankan lingkungan dan kegiatan perawatan konsisten setiap dinas, dan yang keempat tingkatkan aktivitas fisik sesuai, boleh dilanjut. Sesuai kemampuan. Untuk edukasinya, informasikan kepada keluarga bahwa keluarga sebagai dasar pembentukan kognitif. Diagnosa yang ketiga, kesiapan peningkatan konsep diri berhubungan dengan merasa sejahtera, mengekspresikan kepuasan dengan diri, harga diri, penampilan peran, citra tubuh, dan identitas pribadi. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan konsep diri membaik dengan kriteria hasil, verbalisasi kepuasan terhadap penampilan peran meningkat. Untuk observasinya, yang pertama, identifikasi keadaan emosional saat ini, dan yang kedua, identifikasi respon yang ditunjukkan berbagai situasi. Untuk terapeutiknya, diskusikan nilai-nilai yang berkontribusi terhadap konsep diri. Selanjutnya, yang kedua, diskusikan tentang pikiran, perilaku, atau respon terhadap kondisi. Dan yang terakhir untuk edukasinya, yang pertama, anjurkan mengenali pikiran dan perasaan tentang diri, anjurkan mengungkapkan perasaan, dan yang ketiga, anjurkan dalam mengekspresikan diri dengan kelompok sebaya. Oke, selanjutnya. Yang pertama, ini ada tanggal dan waktunya, tanggal 13 bulan September tahun 2024. Diagnosa yang utama di jam 1, implementasinya mengidentifikasi tingkat ansietas pada pasien dan tanda-tanda ansietas seperti gelisah, keringat berlebih, atau peningkatan tekanan darah. Lalu hasilnya pasien menunjukkan tanda-tanda ansietas ringan, terlihat gelisah dan sering berkeringat, tekanan darah sedikit meningkat. Lalu paraf dan nama jelas. Lalu selanjutnya ada di kolom bawah pada jam
18.00 mengevaluasi perubahan tingkat ansietas dan memotivasi pasien untuk mengenali pemicu kecemasannya serta menggunakan teknik relaksasi. Hasilnya, pasien mulai dapat mengenali beberapa pemicu kecemasannya dan mencoba menggunakan teknik pernapasan dalam untuk menenangkan diri. Lalu selanjutnya yang di tanggal 14 September 2024, diagnosa yang kedua, di jam 9, implementasinya mendiskusikan pengalaman yang meningkatkan kepercayaan diri pasien dan melatih pasien dalam teknik relaksasi seperti meditasi. Lalu hasilnya pasien menceritakan pengalaman positif di masa lalu yang membuatnya lebih percaya diri dan bersedia mencoba teknik meditasi yang telah diajarkan. Lalu selanjutnya, pada jam 3 memantau pemahaman pasien terhadap teknik relaksasi dan mengevaluasi efektivitasnya. Lalu hasilnya pasien memahami teknik relaksasi dengan baik dan melaporkan penurunan kecemasan setelah melakukan meditasi selama 10 menit. Lanjut. Selanjutnya di sini pada tanggal 15 September 2024 pada diagnosa yang ketiga, pentingnya harga diri dengan pasien membantu pasien mengekspresikan perasaannya terkait peran di keluarga dan masyarakat. Lalu hasilnya pasien sendiri merasa lebih berani berbicara tentang peranannya di keluarga dan merasa didengar serta didukung oleh orang-orang di sekitarnya. Lalu pada jam 1 siang mengevaluasi keseluruhan implementasi terkait perbaikan konsep diri dan memastikan pasien ini merasa lebih percaya diri dan puas dengan perbaikan diri. Maka hasilnya itu pasien menunjukkan peningkatan percaya diri dan lebih puas dengan konsep dirinya, serta bersyukur atas dukungan yang diterimanya dari keluarga dan tim perawat. Paraf dan nama jelas. Boleh dilanjut? Selanjutnya itu ada evaluasi keperawatannya di mana di tanggal 13 September 2024 di jam 7 evaluasinya itu subjektifnya itu klien sudah dapat mengenali emosinya. Objektifnya klien terlihat lebih tenang, klien paham mengendalikan emosinya dengan latihan relaksasi. Untuk masalahnya teratasi sebagian, untuk di hari itu melanjutkan intervensi. Untuk di hari selanjutnya, yaitu tanggal 14 di jam 4, itu klien memahami teknik meditasi, klien kembali percaya diri, klien juga terlihat lebih tenang. Masalah teratasi dan intervensi dihentikan. Untuk di hari terakhir, yaitu di tanggal 15, pada jam 2, klien merasa didengar dan didukung oleh keluarga, klien juga merasa bersyukur. Objektifnya, klien terlihat lebih berani berbicara tentang peranannya kepada keluarga, klien pun menunjukkan peningkatan kepercayaan dirinya sendiri, klien juga terlihat lebih puas dengan konsep dirinya, masalah teratasi dan intervensi dihentikan. Berikut adalah kesimpulan dari materi asuhan keperawatan pada lansia ini, di mana asuhan keperawatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dengan cara mengidentifikasi masalah mental, memberi dukungan emosional, serta melibatkan lansia dalam kegiatan sosialnya. Pendekatan yang dilakukan harus individual dan sesuai dengan kondisi tiap lansianya, dengan melibatkan keluarga sebagai sistem pendukung utamanya. Nah, penggunaan teknik komunikasi terapeutik ataupun terapi psikososial, terapi okupasi merupakan beberapa intervensi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mental lansia. Secara keseluruhan, asuhan keperawatan pada lansia ini tidak hanya berfokus pada penanganan gejala psikologis saja, tetapi juga pada pencegahan, deteksi dini, serta pemeliharaan kesehatan mental secara menyeluruh. Kolaborasi dengan tim kesehatan lain pun juga penting untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.